Berburu mamalia terbesar yang masih ada di bumi ini merupakan pekerjaan yang masih dijalani oleh beberapa orang di berbagai belahan bumi. Bukan hanya di sebagian wilayah Indonesia saja. Itu merupakan perburuan yang luar biasa, penuh bahaya, tapi hasilnya sesuai risiko yang ada. Tapi kalau perburuannya sukses. Sebagian pemburu paus melakukan perburuan dengan cara tradisional, di mana mereka menompak paus dari atas perahu. Sementara sebagian yang lain melakukan perburuan dengan alat yang canggih. Mereka yang berburu dengan cara tradisional biasanya hanya menangkap satu paus saja. Hasilnya dibagi rata bagi semua anggota pemburu yang terlibat. Sementara mereka yang berburu dengan alat canggih biasanya akan menangkap paus sebanyak mungkin. Tentu saja perburuan modern lebih berbahaya bagi populasi paus. Dengan ukuran yang begitu besar, daging paus bisa jadi bahan makanan yang mampu memenuhi kebutuhan perut penduduk satu desa. Bahkan mungkin saja satu kecamatan juga cukup. Sayangnya perburuan paus masih jadi sesuatu yang menimbulkan perdebatan. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang ilegal, tapi ada pula yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Entah mana yang benar, yang pasti itu masih jadi kontroversi. Sebagai tambahan informasi, perburuan paus sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Ada yang mengatakan bahwa manusia telah memburu paus sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Tapi ada pula bukti yang menunjukkan bahwa perburuan paus sudah dilakukan sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Artinya, ini bukanlah sesuatu yang asing dan sudah menjadi pekerjaan umum bagi beberapa nelayan di berbagai belahan bumi. Masalahnya, manusia memiliki hasrat yang tidak terbatas. Dengan berbagai kapal dan alat canggih yang berhasil diproduksi, manusia menangkap paus dengan jumlah yang banyak, bahkan terlalu banyak, hingga menyebabkan beberapa jenis mengalami penurunan populasi dan bahkan terancam punah. Lagi pula, paus yang diburu secara modern biasanya adalah paus muda. Mereka lebih suka menangkap paus dengan ukuran sedang daripada harus menangkap yang terlalu besar. Tentu dimensi mereka jadi masalah tersendiri bagi para nelayan. Perburuan yang terlalu banyak dan dilakukan terus-menerus tentunya mengancam populasi paus. Karena jika terus dibiarkan, hanya tinggal menunggu waktu saja, hingga mereka mengalami kepunahan karena perburuan yang dilakukan oleh manusia. Manusia memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan paus. Sejak dahulu kala, manusia sudah bisa memanfaatkan berbagai bagian tubuh paus. Mulai dari daging paus yang jadi bahan makanan, minyak paus yang memiliki peran penting pada masanya, lemak paus yang juga bisa diolah jadi sesuatu yang berharga, lalu tulang, gigi, sirip, dan masih banyak lagi. Jangan lupakan pula keberadaan ambergris yang merupakan muntahan paus. Barang yang mirip batu tapi juga mirip lilin itu memiliki harga yang fantastis. Tapi kalau bisa menemukan pembelinya sih. Ambergris digunakan sebagai bahan pembuatan minyak wangi. Tentu minyak wangi yang harganya mahal. Mengingat harga ambergris juga bisa mencapai miliaran rupiah. Pemanfaatan paus boleh berubah dari masa ke masa. Dulunya, lemak dan minyak paus lebih mahal daripada dagingnya. Tapi saat ini, daging paus lebih berharga daripada lemak atau minyaknya. Tapi tetap saja, yang paling berharga adalah ambergris. Harga daging paus lumayan mahal. 1 kilogram daging paus ada yang dibanderol dengan harga puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan rupiah. Tergantung kualitas, jenis, pengemasan, lokasi penjualan, dan lain sebagainya. Biasanya daging paus kemasan sudah diawetkan atau dikeringkan. Kembali ke masalah utama. Perburuan paus masih menjadi perdebatan yang sengit. Mayoritas negara mendukung larangan perburuan paus. Tapi ada pula yang mengusulkan agar perburuan tradisional diperbolehkan karena sudah menjadi budaya. Dan bahkan ada pula yang mengusulkan supaya perburuan paus diperbolehkan, tapi hanya untuk beberapa jenis dengan populasi yang terbilang aman. Ada 3 negara yang bisa dibilang paling otot mengusulkan izin perburuan paus, yaitu Jepang, Islandia, dan Norwegia. Ketiganya memang punya sejarah panjang sebagai pemburu paus. Sejak dahulu kala, mereka sudah memanfaatkan paus yang berhasil ditangkap. Dan di zaman modern ini, perburuan paus jadi profesi yang dijalani oleh banyak nelayan di negara itu. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak memburu ikan salmon, atau tuna, atau ikan lainnya saja, seperti nelayan lainnya?
Jawaban paling logis adalah karena adanya permintaan yang tinggi terhadap daging paus, dan mereka mau membayarnya dengan mahal. Jadi ketika negara itu masih terus ngotot agar perburuan paus diperbolehkan untuk beberapa jenis. Saat ini ada banyak spesies paus yang hidup di lautan. Sebagian punya populasi yang terbilang aman. Misalnya paus mingke yang tersebar di sekitar wilayah Antartika. Sementara paus dengan populasi paling sedikit diantaranya adalah paus sikat, paus biru, paus sei, dan lainnya. Jenis paus yang biasanya diburu adalah paus mingke. Selain karena populasinya yang terbilang aman, ukuran mereka juga tidak terlalu besar. Jika kita mau berpikir, sebenarnya paus merupakan salah satu sahabat terbaik bagi manusia yang ada di lautan. Jarang sekali ada serangan yang dilakukan oleh paus. Bahkan beberapa paus sudah menolong manusia dari bahaya di lautan. Artinya, hewan-hewan itu sudah begitu baik kepada manusia, dan mereka tidak membahayakan manusia, meski beberapa manusia malah jadi bahaya bagi mereka. Apakah kita tega menyerang sosok yang sudah begitu baik kepada kita? Tentu jika manusia mau berpikir, maka perburuan paus adalah sesuatu yang enggak banget. Tapi kita juga tidak bisa melarang mereka yang sudah sejak lama memburu paus. Apalagi yang sudah jadi budaya, apalagi yang jadi pekerjaan utama. Masing-masing punya alasannya sendiri. Admin sendiri lebih setuju pada larangan perburuan paus, tapi bersikap netral jika ada usulan bahwa perburuan tradisional diperbolehkan, karena sudah menjadi budaya di beberapa wilayah. Entah bagaimana dengan kalian, apakah setuju dengan perburuan paus atau setuju dengan larangan perburuan paus? Ada beberapa alasan yang menyebabkan perburuan paus seharusnya dilarang. Alasan itu adalah karena populasi beberapa paus yang terancam punah. Jika terus dibiarkan, pasti akan segera punah. Lalu masalah kepemilikan dan wilayah, karena beberapa paus adalah penjelajah yang melintasi berbagai lautan. Tentu jadi masalah jika pemburu melewati batas lautan dari negara lainnya. Faktor kesehatan juga jadi pertimbangan, karena beberapa ahli berpendapat bahwa daging paus ternyata berbahaya bagi manusia. Lalu alasan yang mendukung diperbolehkannya perburuan paus adalah karena kebutuhan manusia akan daging dan bagian tubuh lainnya dari paus. Sepertinya mereka ini nggak bisa banget makan ikan atau daging sapi saja, sehingga harus banget makan daging paus. Lalu faktor ekonomi juga jadi alasan yang selalu jadi pertimbangan utama. Jangan lupa juga budaya yang sudah ada sejak lama. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Andai saja kapal besar dan alat canggih tidak ditemukan, lalu manusia masih memburu paus dengan cara tradisional. Mereka hanya menangkap 1 atau 2 paus saja, mereka mengambil secukupnya. Sepertinya tidak ada masalah dengan perburuan paus. Tapi seperti yang sudah menyinggung, manusia punya hasrat yang tidak terbatas, menyebabkan sebagian jadi sosok yang sangat rakus. Menangkap terlalu banyak dan menyebabkan beberapa jenis mengalami penurunan populasi hingga terancam punah. Ada banyak hal yang masih menjadi perdebatan mengenai perburuan paus. Ini seperti pertarungan antara para ilmuwan, pecinta alam, pemerintah, SJW, dan beberapa pihak yang mendukung pelarangan perburuan paus. Melawan para pebisnis, beberapa nelayan pemburu paus, penjaga budaya, dan beberapa pihak yang mendukung perizinan perburuan paus. Lalu kamu dukung pihak yang mana, guys?